penjelasan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir. Kata beliau, ijma' ulama bahwa Sadah Ba'alawi, Sadah itu jamak dari Sayyid, para keturunan Rasul yang ada sekarang jalur Ba'alawi, ijma' ulama itu adalah keturunan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah, 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di akhir surah Al-A'la itu, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah dalam solat kita membaca alaihi wassalam? Tidak dianjurkan. Sebab yang dianjurkan bersolawat itu ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang baca Yasin, Toha, setelah itu solawat, itu boleh. Kenapa? Yasin, Toha, kata para ulama tafsir, di antara nama Nabi Muhammad. Kan ala Yasin kan? Kita selawat itu ala Toha, Yasin, Toha, di antara nama Nabi Muhammad. Itu boleh kalau orang setelah baca itu dia selawat. Tapi setelah Musa dan Ibrahim nggak dianjurkan kita baca alaihi wassalam. Itu Ustaz, nggak dianjurkan dalam atau luar salat. Yang kedua, kenapa Nabi Musa ini dapat suhuf kemudian kitab? Wallahu a'lam. Di sini coba jelaskan tadi sedikit bahwa Nabi Musa itu sebelum dapat kitab dapat suhuf. Apa hikmahnya? Nabi Musa ini Ustaz, umatnya agak bebal sedikit. Dalam Quran, dalam semua kitab yang terkenal bebal itu Bani Israel. Sehingga tak cukup dengan suhuf saja. Maka Allah jelaskan dengan kitab, dengan lebih banyak. Maka dalam hadis Nabi yang lain dijelaskan untuk Bani Israel saja sampai 40.000 Nabi diutus satu kaum. Bani Israel saja. Itu saking mereka agak bebal sikit dalam bahasa kita hari ini. Sementara umat yang lain tak seperti itu kerasnya Ustaz. Makanya Allah tambahkan, Allah cukupkan suhuf dengan kitab. Nabi yang lain tidak. Tak ada ceritanya umat Nabi yang lain seperti kerasnya Bani Israel. Sampai akhirnya Bani Israel ini susah gara-gara mereka sendiri. Kan ada kisah sapi betina itu. Allah cuma suruh sembelih sapi. Dia tanya, sapi ini yang untuk membajak atau tidak? Jantan betina. Warnanya kuning atau merah? Oh, gara-gara itu sulit jadinya. Padahal kalau di awal disuruh langsung sembelih semua sapi, asal sapi bisa. Asal jangan sapi mainan anak kita aja. Atau sapi dermen. Jadi ustaz-ustazah asal patuh ringan, mereka mempersulit diri. Itu diantara gambaran sulitnya membentuk karakter Bani Israel. Kira itu dua ustaz. Kemudian yang selanjutnya tentang tadi zuriat Rasul. Ada satu potongan penjelasan Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir, di tahun 2000, kalau tak salah saya 2006 sampai 2013 beliau muftinya. Mohon maaf, saya lupa tahun berapa. 2006 dia mulai, saya lupa, tapi beliau mufti Mesir dulu. Saya sempat mengaji dengan beliau. Kata beliau, ijma' ulama bahwa Sadah Ba'alawi, Sadah itu jamak dari Sayyid, para keturunan Rasul yang ada sekarang jalur Ba'alawi, ijma' ulama itu adalah keturunan Rasul.
ijma' ulama. Sehingga banyak ulama menyebut dari dahulu keturunan Ba'alawi sekarang menurut ulama ahli nasab, Ustaz, bukan sekedar ahli hadis, bukan ahli fikih, tapi ahli nasab. Ini kan tentang nasab, maka yang patut dirujuk ulama ahli nasab. Mereka ijma' bahwa Ba'alawi sekarang keturunan Isa bin Muhajir dari anaknya Ubaidillah. Maka termasuk Imad yang kemarin orang Banten buat tesis itu mengatakan bahwa bukan keturunan Rasul, tak ada buktinya, menukilkan dari kitab orang Syiah. Orang Syiah yang dia nukilkan itu menyatakan kebalikan dari yang dikatakan oleh Imad. Sehingga Imad bertesis dengan kesimpulan yang tak berakar. Akarnya sudah tercabut, gimana pula akan mengakar? Gitu Ustaz. Sehingga para ulama ahli nasab, para ulama ahli mujtahid, ahli fikih, ahli fatwa menyatakan ijma'. Tugas kita, kalau ada para ulama menyatakan ijma', dah ikut yang ijma' saja. Yang keluar dari ijma' jangan ikut. Karena keluar dari ijma' berarti keluar dari kesepakatan, menyimpang ini. Oleh karena itu, ada yang hadir waktu Ustaz Somad ceramah tabligh akbar ulang tahun Riau 67 di Masjid Raya An-Nur. Ada potong ceramah itu cerita bagaimana orang Melayu menerima keturunan Rasul. Dinikahkannya para keturunan Rasul dengan Tengku Embung. Sehingga sejak itu sampai terakhir Raja Melayu namanya di awal Syarif, Syarifah. Ada Syarif-Syarifah itu Sayyid atau Habib, sama itu. Maka makam-makam mereka dikumpulkan, dimuliakan di Masjid Raya Senaplan, disebut dengan komplek marhum Pekan. Begitu Ustaz. Kita sampai sekarang nggak ada masalah begal nasab itu di kita. Itu orang itu aja. Cuma sekarang kan sudah mulai diam lagi, sudah mulai beralih isunya kepada pribumi. Jadi kayaknya ibarat anjing piharaan. Ketika ada masa lepas, ketika sudah habis masanya, tarik lagi, kerangkeng lagi. Ketika duit turun, keluarlah isu. Habis duit, tak perlu lagi isu, tarik lagi isu tadi, pindahkan ke yang lain. Kira-kira begitu Ustaz. Kan sekarang sudah mulai agak sedikit down isu ini. Kenapa? Secara ilmiah tak terwujud, karena sudah kehilangan legitimasi metodologi dan kesimpulan dari kajian itu. Diajak debat tak datang, yang datang kawan-kawannya. Gitu Ustaz. Nah, maka para ustaz dan ustazah kita ikut sajalah. Sejak dahulu para ulama kita mengajarkan ikut Ahlul Bait yang mereka sadah Ba'alawi. Termasuk kami di An-Nur itu setiap malam Jumat membaca Sahih Bukhari, di antaranya hadir Habib Muhammad bersama Ba'alawi. Malam Jumat pekan keempat atau pekan kelima itu majlis zikir, salawat, baru baca Sahih Bukhari di An-Nur. Ya, duduk dengan habaib, bersama habaib. Gitu Ustaz. Terakhir tadi Ustaz ucapkan tahniah, saya kasih nama anak saya, ada 6 anak saya. Pertama Abdullah, Maryam, Fatimah, Khadijah, Abdurrahman, yang terakhir Aisyah. Kenapa nama-namanya diambil? Satu, kata Nabi disuruh kasih nama anak nama yang baik. Mudah-mudahan karena disuruh Nabi kasih nama anak baik, kita ikut, dapat berkah mereka karena ikut Nabi. Yang kedua, ini nama-nama orang hebat. Abdullah ayah Nabi, Abdullah bin Umar, Maryam ibu Nabi Isa, Fatimah anak Nabi, Khadijah istri Nabi. Orang tak beriman dia sudah beriman. Abdurrahman, banyak Abdurrahman bin Auf, kemudian Aisyah istri Nabi. Ini mudah-mudahan dapat berkah dari nama orang yang diambil itu. Makanya orang tanya, apa nama anak? Saya jarang ngasih nama itu, anak itu panjang-panjang. Ambil itu nama orang-orang hebatnya. Jadi setelah mereka itu baru nama saya. Abdullah An-Nafendri Dinar, Maryam An-Nafendri Dinar, Fatimah An-Nafendri Dinar. Nama mereka cuma ini aja. Aisyah, Abdurrahman, Abdullah, Fatimah, Khadijah. Jadi kalau buat absen tulis bahasa Arab gampang. Kalau nama saya apa yang nulis bahasa Arabnya? Al-Nuf itu kan alif, lam, nun. Nah, kan gini kalau Al-Nuf itu. Orang Arab membacanya pasti An-Nuf katanya. Karena tidak ada sebelum nun itu alif lam, dia komariah. Ya kan? Alif lam setelahnya ada nun, itu pasti syamsiah. Maka orang baca An-Nuf katanya. Jadi susah nama kita ini, tak ada Arabnya. Tapi nama mereka kalau tulis enak. Orang Arab asal dengan Fatimah, langsung pandai mereka tulis. Sebab nama ini sudah familiar di Arab.
Jadi ustaz-ustazah, kenapa orang tanya, kok anak ustaz namanya macam ini? Itulah, disuruh Rasul kasih nama yang bagus. Yang kedua, mudah-mudahan dapat berkah dari orang-orang ini. Bisa niru orang tadi, atau dapatlah sebagian dari kebaikan orang tadi untuk anak-anak kita. Jadi anjuran Nabi, anak lahir akikahkan, kasih nama yang baik, cukur rambutnya, khitankan kalau laki-laki, perempuan juga dikhitankan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ditahnik, tahnik itu makankan kurma, kalau bisa orang soleh lebih baik. Sehingga para sahabat begitu lahir anak mereka dibawa kepada Nabi. Nabi yang melumatkan kurma baru disuapkan pada anak-anak. Maka kadang-kadang kalau acara di sini orang-orang datang bawa anak mereka minta ditahnik oleh Ustaz Somad. Atau kalau ada ulama sini minta ditahnik oleh ulama yang datang ke sini. Kayak kemarin ada ulama Maroko, ulama Makkah, mereka minta ditahnik. Tahnik itu dimakankan kurma, lumat, sudah lunak, baru dioleskan ke mulut anak. Tujuannya satu sunnah, yang kedua kata para ulama tarbiyah, agar dia ketika memakan yang manis itu terangsang untuk menyusu lebih banyak, sehingga pertumbuhan dia lebih baik, sebab asinya lebih banyak. Termasuk kenapa disuruh mencukur rambut, satu sunnah. Yang kedua hikmahnya agar terbuka pori-pori dia, sehingga kotoran rambut itu kan terbuat dari dalam rahim, selamanya berenang dalam air ketuban, ya kan? Yang selamanya berenang dengan ketuban dibersihkan, karena itu adza dalam bahasa Nabi, kotoran, buang kotoran, tinggal nanti yang tumbuh yang bersih yang baik. Yang kedua terbuka pori-pori, terbuka pori-pori, terbuka otak mereka, mudah-mudahan cerdas tumbuh mereka. Itu makanya sunnah dianjurkan mencukur rambut, bukan potong. Maka anak saya yang 5 itu sudah saya cukur semuanya waktu kecil. Saya 4 orang yang saya cukur, yang 1 tidak. Karena Abdullah waktu dia lahir, saya sudah di Jakarta, akan perjalanan ke Jepang waktu itu. Jadi Ustaz, kita ini meskipun tinggal di pinggir Pekanbaru, pernah juga ke Jepang, pernah Korea juga. Jadi orang tanya siapa Ustaz, itu Ustaz internasional bilang. Saya 2016 ke Jepang, 17 Korea, 18 Korea Selatan, 19 Korea Selatan, 2020 hampir ke Australia. Sudah di Jakarta di agent paspor saya. Selesai Covid baru saya ambil. 2 tahun berikutnya baru ambil paspor. Kenapa? Karena di masa Covid tak diizinkan masuk Australia. Kalaulah tak ada Covid waktu itu, sampai pula ke Australia. Makin banyaklah cerita saya ke Ustaz. Ada cerita Jepang, cerita Korea Selatan, cerita Australia. Makin sakit hati Ustaz dengan saya. Kenapa? Kami tak tahu Australia itu, Ustaz cerita pula pada kami. Makin irilah kami dengan Ustaz gitu. Alhamdulillah tak jadi ke Australia. Jadi Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan kita semua berikan keturunan soleh solehah, anak baik-baik, mendoakan kita, dia beramal baik sehingga mengalir pahala jariah untuk kita, dan setelah kita meninggal nanti banyak kebaikan tetap mengalir untuk kita. Banyak maaf Ustaz-Ustazah, saya tak menyambung lagi sesi tanya jawab, makin lama kita selesai, makin dingin juga lah kopi itu, makin lama juga lah dendeng kita jadi dimakan. Tak tahu tak sama dendeng, tak sama apa itu. Pokoknya adalah setelah ini kita makan bersama, mudah-mudahan kita tetap istiqamah. Sekali lagi minta maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.